Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kedatangan seorang tokoh pemuda Kolaka. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Om baik. Sapro. Siap. Luar biasa. Mana nih Om Jack? Ini nama Sapron ini Iya. dengan nama lengkap ini kenapa bisa beda? Sejak kapan? Kalau nama lengkapnya kan Muhammad Indirwan. Iya. Itu nama akikahnya itu. Iya. Sedangkan Sapron ini sejak kapan dan kok bisa Sapron? Nggak ada nyambungnya dengan Indirwan. Iya. Sebenarnya ini nama yang semua juga orang tidak sangka begitu. Iya, iya, Ya iya. kan? Karena nama akikahnya beda, nama panggilannya kemudian tiba-tiba beda. Sebenarnya ini hanya nama yang sejak SMP begitu. Iya. Karena semua kan waktu kita SMP itu rata-rata di gelutnya itu adalah di bidang musik begitu. Sering ikut festival, basar-basar musik. Nah, semua punya nama panggung. Wes musisi Ya. juga ternyata. Tidak juga sih, cuman saat sekolah kayaknya yang paling menarik itu untuk digeluti adalah musik. Nah, ikut Iya. festival itu kayak keren sekali begitu. Betul. Sehingga makanya saat itu teman-teman semua maunya punya nama panggung. Pokoknya kalau kita pemusik Iya. pada saat itu, Ya, keren. kayak kita yang punya sekolah. Iya, keren sekali begitu. Jadi ini sebenarnya Sapron ini nama-nama panggung. Saya juga tidak tahu sebenarnya kebetulan tiba-tiba teman saat itu terpikir nama itu. Iya, iya, iya. Ya, nama itu saya diberikan nama itu. Saya juga tidak pernah tanya nama itu artinya Asal apa. usulnya Iya, dari asal mana? usulnya dari mana. Hanya teman saja yang mengusulkan. Kebetulan ada basar musik di Moewe itu, kita mau manggung, tiba-tiba di formulirnya itu diisi nama itu. Saya juga tidak tahu. Akhirnya turun-turun dari panggung itu, tiba-tiba sering dipanggil-panggil begitu. Iya. Sapron ya sampai sekarang. Iya. Saya juga tidak pernah protes ya, dinikmati saja kalau persoalan nama itu kan. Siap. Nah, kalau saat ini kesibukannya apa saja ya? Saat ini kesibukannya kalau kegiatan itu masih fokus di bisnis. Kebetulan saya diberikan kepercayaan untuk mengelola satu bidang properti Iya, perumahan. Namanya itu ini baru nih. iya, iya. Kebetulan ini perumahan baru yang kita dirikan kemarin. Dia bergerak di bidang properti dan namanya Bumi Lalomba Residence. Bumi lalu baris. Iya, Bumi Lalomba Residence. Ini kebetulan saya dipercayakan dari salah satu orang untuk mengelola dan menjalankan bisnis ini. Seperti itu. Jadi saya bergelutnya hanya di putar-putarnya ya gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, SD, SMP, Iya. dan SMA itu semua dihabiskan di Iya. Mowewe, Mowewe. Kolaka Timur. Ya. Dulu Kolaka, waktu Ya. masih sekolah. Sekarang sudah jadi Kolaka Timur. Nah, saat ini aktif di Kolaka Ya. dan menjadi seorang staf khusus Ya. bidang administrasi untuk Pak Bupati. Iya. Ini kan kita tahu sendiri bahwa untuk menjadi seorang staf khusus itu kan tidak semua orang bisa dan tidak segampang kita membalikan telapak tangan gitu. Iya. Pasti ada proses-proses yang dilalui atau ada seperti apa sehingga kita bisa menjadi staf khusus. Iya, saya kira ini menjadi satu satu kepercayaan Iya. yang luar biasa yang diberikan dari Bapak Bupati. Terus terang semua juga bertanya kenapa Iya. bisa kemudian diberikan amanah itu untuk mendampingi beliau dalam hal-hal administrasi Bupati. Iya. Saya juga saat itu pasca kita Pilkada 2018 kemudian ditanya sama beliau apakah siap untuk mendampingi beliau dalam hal-hal keseharian utamanya bidang administrasi. Ya karena ini sifatnya adalah amanah yang diberikan dari pemimpin kita, Iya. Bapak Bupati yang sangat luar biasa. Hari itu saya nyatakan bahwa saya siap. Tentunya pertimbangan-pertimbangannya semuanya itu ada ke beliau yang lebih tahu. Tetapi sejauh yang saya pahami bahwa beliau itu menginginkan anak-anak muda yang bisa bersama dia, bukan saja bisa membantu dia,
tetapi mungkin juga bisa mendengarkan ide-ide anak-anak muda. Makanya tugas saya ke beliau juga meneruskan ide-ide anak-anak muda Kolaka, seperti apa yang diinginkan anak muda Kolaka untuk diteruskan ke beliau. Dan alhamdulillah saya kira respon beliau selama ini terkait dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan itu sangat luar biasa seperti itu. Ya, jadi kalau bicara kenapa bisa, saya kira alasannya ini ya harus ditanya. Harus beliau yang ditanya. Harus Bapak Bupati yang Iya, iya, ditanya iya. kenapa bisa Tapi saya saya. sudah tangkap. Iya. Apa tadi pada saat sebelum beliau menjadi duduk di situ, Iya. mungkin ada kerja-kerja yang beliau lihat. Saya kira mungkin objek begini. Saya meyakini nih, teman-teman itu banyak bertanya, kenapa bisa? Saya hanya menyampaikan bahwa saya meyakini apa yang saya lakukan selama ini di Kolaka adalah hal-hal yang baik. Betul. Dan untuk kepentingan orang banyak begitu, untuk anak-anak muda Kolaka. Saya kira mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan beliau kan, sehingga beliau mempercayai saya untuk berada di posisi beliau mendampingi dia. Dan kuncinya, orang baik pasti akan ketemu sama orang baik. Iya, Itu. seperti itu rumusnya Om Jack. Nah, penasaran. Kalau pekerjaan-pekerjaan pada umumnya itu kan kita tahu nih. Iya, Kita sih sudah familiar dengan ada beberapa bidang pekerjaan. iya. Tapi kalau untuk staf khusus itu sendiri, apalagi di bidang administrasi, apa sih gawe-gawean di situ? Ini boleh nih, biar tidak ada penasaran. Ya, sebenarnya itu Om Jack, ada staf ahli yang diangkat oleh Bupati dari unsur ASN kan? Ada SN. Iya, itu staf ahli yang mendampingi beliau, itu ada beberapa bidang. Kemudian yang lalu juga ada staf khusus malah, yang diangkat biasanya pensiunan atau tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi karena memang ruang aturan, regulasi undang-undang yang tidak memperbolehkan lagi, sehingga staf khusus itu ditiadakan. Iya. Nah, pada porsinya kami itu memang kebanyakan membantu bupati dalam hal-hal administrasi bupati, baik itu sambutan, baik itu jadwal-jadwal lainnya, ataukah kunjungan-kunjungan, ataukah ada hal-hal lain yang bersifat pertemuan antara tokoh. Tetapi keseharian kami lebih banyak membackup itu urusan-urusan personal, urusan-urusan personal Pak Bupati seperti itu. Jadi kalau urusan kantor sih itu kan ada ASN, ada ASN yang mengatur itu kan, ada humas apa segala macam. Kami itu hanya banyak ke personal beliau, membantu beliau dalam hal-hal personalnya seperti itu. Karena Om ini kan saya bilang unik, kenapa? Karena dari mau WW SD, SMP, SMA, Kemudian kuliahnya di pesantren ya, Iya, di Al-Mawaddah Al-Mawaddah. Warahmah. Ambil jurusan apa? Saya ekonomi bisnis Islam. Ekonomi bisnis Islam. Ekonomi bisnis Islam. Terus gaweannya jadi staf khusus. Jadi ini kan dari WW. ini kalau kita sinkronkan ini nyambungnya di mana ini? Iya. Mulai dari nama sudah tidak nyambung. Iya. Tapi itulah hidup. misteri. Iya, misteri. Kita tidak tahu. Walaupun kita dulunya ada di Mowe, tiba-tiba kita sekarang Iya. ada di Tapi Mowewe itu begitu Om J. Mowewe itu selalu melahirkan orang-orang yang luar biasa kan. Pemimpin-pemimpin Kolaka di masa lalu ini rata-rata dari Mowewe. Mungkin hal itulah yang hari ini saya diberikan sedikit ilham mungkin dari para pemimpin-pemimpin terdahulu. Betul. Seperti itu. Nah, sempat dengar juga bahwa Om ini pernah sempat menjadi runner up ya di kegiatan duta generasi. Itu Berencana, ceritanya gimana? ya. Duta generasi berencana ya? Iya. Itu ceritanya gimana pada saat itu? Memang saat itu kebetulan BKKBN Kabupaten Kolaka itu mencari anak muda Kolaka yang mau mewakili Kabupaten Kolaka di ajang pemilihan duta generasi berencana. Saya juga tidak tahu, tiba-tiba saya dihubungi, katanya yang paling tepat lah untuk mewakili Kolaka berbicara terkait dengan duta generasi berencana itu. Saat itu saya mengiyakan, kemudian berangkat kendari berhadapan 17 kabupaten kota. 12 kabupaten kota. Banyak sih kegiatannya saat itu Om Jack, tetapi lebih kepada penjurian apa segala macam terkait kegiatan generasi berencana ini. Jadi ini duta genre ini sebenarnya adalah
anak-anak muda yang dipilih kemudian memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan kesadaran akan keluarga, pentingnya akan keluarga, perlindungan anak, perlindungan perempuan. Nah, inilah tugas-tugas generasi berencana. Saat itu kami bertarung 17 kabupaten kota dan saya terakhir di posisi runner up atau juara 4 seperti itu. Juara satunya itu anak kolaka juga. Iya, kan putra putri. Putrinya putra bersaing sama putra, putri bersaing sama putra. Kebetulan saya saat itu bersama dengan Rizky Ramadhani, ini anak akper. Saya berduet dengan dia berlomba di provinsi. Kebetulan putrinya ini dia yang juara satu kolaka, jadi mewakili Sulawesi Tenggara ke pusat. Seperti itu. Nah, kalau untuk tindak lanjut dari kegiatan itu sendiri, ini kan skalanya kemarin kan di provinsi. Iya. Nah, kalau untuk di kabupaten sendiri tidak pernah ada event-event seperti itu? Sebenarnya jalan. Kan saya itu 2015 kalau tidak salah, sudah 6 tahun yang lalu kan. Iya. 2015. Jalan tiap saat itu duta-dutanya ini sosialisasi ke sekolah. Yang saya pantau ya selama ini kan tiap tahun ini Om Jack. Tahunnya mungkin kurang booming karena pemberitaan atau apa segala macam, mungkin itu yang tidak terekspos dengan baik. Tetapi kalau jalan teman-teman kan gerakannya memang adalah gerakan sosial, makanya lebih banyak ke desa-desa, ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan dan penyadaran terkait generasi berencana ini. Oke. Nah, tadi kan sudah kita bahas tentang sekolah, terus tentang gawean pekerjaan, terus kita masuk ke prestasi yang pernah diraih. Nah, untuk keorganisasian di kepemudaan, saya lihat Om Safron ini juga aktif, super aktif malah. Karena bukan hanya satu, bahkan lebih dari satu, lebih dari dua malah. Organisasi-organisasi yang diikuti itu artinya bahwa Om Safron ini punya tenaga super lebih dari orang pada biasanya. Pramuka sampai sekarang masih aktif, pengurus Kuarda sekarang. Terus di Karang Taruna Kabupaten jadi sekretaris. Tapi ini wakil sekretaris. Ini saya lihat memang ahli di bidang administrasi nih, karena spesialis sekretaris. Itu di Karang Taruna. Terus di KNPI juga sebagai sekretaris ya. Nah, kalau di Karang Taruna sendiri itu sejak kapan dan sampai periodenya sampai kapan untuk periodisasi Om dan teman-teman? Saat ini di bawah kepemimpinan Kakanda Musdalim Sakir, itu kami di SK-kan kan Karang Taruna Kabupaten itu, Karang Taruna kan di SK-kan oleh pemerintah setempat kan. Kita di SK-kan itu 2018. Ya, kepengurusannya 2018-2023. Itu 5 tahun masa baktinya. Saat ini jalan, alhamdulillah jalan internal Karang Taruna, karena memang Karang Taruna ini organisasi sosial kemasyarakatan pemuda. Jadi secara struktural memang tidak ketemu seperti itu. Karena beda dengan organisasi lain kan, betul. Karang Taruna kecamatan itu diseskakan oleh camat. Desa juga begitu, kabupaten kan bupati, provinsi kan gubernur. Ini sehingga yang tidak terjadi sinkronisasi kan antara kecamatan dengan kabupaten, karena masing-masing punya gawean yang berbeda-beda. Tetapi saya kira hari ini komunikasi masih terus jalan. Komunikasi masih jalan. Saya dengan Pak Ketua, dengan teman-teman yang lain juga komunikasinya masih jalan, masih terus mendiskusikan terkait kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang akan dilakukan seperti itu. Salam sama Pak Ketua. Siap. Beliau orangnya energi. Luar biasa. Dan mudah-mudahan juga beliau mau hadir di podcast. Insya Allah. Kita mau bincang-bincang juga sama Ketua Karang Taruna Kolaka, dan apalagi beliau kan seorang anggota dewan yang mewakili rakyat. Kita boleh dong. Masa Kolaka Utara sudah pernah anggota dewannya, Kolaka belum pernah. Mudah-mudahan. Jadi kita tunggu Pak Ketua nih. Nah, di KNPI sendiri sebagai sekretaris, masa baktinya sampai tahun ini ya kalau tidak salah ya. Sampai tahun ini. Tapi kalau tidak salah ini saya lihat lagi rame nih Om. Nah, mungkin Om di sini bisa sedikit bercerita lah. Intinya tanpa ada yang di pojokan. Maksudnya ramai berarti menandakan bahwa geliat anak muda Kolaka itu lagi pada aktif semua.
Karena kalau tidak ramai berarti semua pada pasif. Pasif ya. Artinya keramaian ini membuat kita bangga bahwa anak Kolaka ini semua ingin berbuat. Cuman mungkin ada miss di antara ini yang membuat ini ramai. Dan ini mungkin bisa bukan diluruskan ya, bisa bercerita biar semua orang yang tadinya mungkin menilai bahwa apa sih yang diramaikan, ini bisa sedikit kayak gini tuh. Nah, siap. Ya, sebenarnya terkait KNP ini memang saat-saat ini lagi mencuat dan menjadi viral kemudian di Kolaka ini karena banyaknya versi begitu, Jack. Tapi saya kira saya memaknainya bahwa dualisme ini bahkan tigalisme ini adalah hak demokrasi. Hak demokrasi. Semua teman-teman anak muda Kolaka, semua punya hak untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan diri masing-masing. Nah, memang KNPI saat ini bukan saja terjadi di Kolaka, semua daerah itu mengalami hal yang sama. Karena akar masalahnya itu semuanya di pusat. Saat ini KNPI itu kalau di pusat 6 ketua umum. 6 ketua umum. Dan masing-masing mengklaim dirinya yang sah. Gitu. Saya kira inilah dinamika yang mesti kita maknai. Saya tadi pagi juga sempat komunikasi dengan teman-teman. Tetapi dinamika ini kita maknai sebagai arah perjuangan dan ruang ekspresi dan ruang gagasan bagaimana kemudian memberikan kontribusi yang baik untuk anak-anak muda, untuk anak-anak Kolaka. Saya kira teman-teman semua niatannya insya Allah baik. Saat ini kita di Kolaka ada 3 versi dan saya menghormati hak semua teman-teman. Saya juga justru bersyukur ya hadirnya dengan teman-teman, artinya dengan 3 versi ini geliat kepemudaan ini akan semakin gencar, begitu. Ide dan gagasan akan makin banyak diberikan. Dan anak-anak muda Kolaka tidak saja berhenti pada satu ruang tertentu, tetapi banyak ruang-ruang hal yang lain yang bisa kita kembangkan seperti itu. Nah, berarti lega nih rasanya. Karena kenapa? Masyarakat yang nonton kita podcast ini bisa tahu yang lagi ramai tadi ternyata di pusat 6. Berarti kalau di provinsi 6 dan di kabupaten 6 sah-sah saja. Karena kan dari sananya juga seperti itu. Jadi saya rasa hal yang wajar. Hal yang wajar saja. Memang anak muda butuh ruang ekspresi kan. Selama itu dia memberikan, intinya kan kontribusi apa yang mau diberikan untuk pemuda. Untuk daerah kan KNP ini lahir atas dasar kesadaran dan kemauan bersama untuk menyatukan gerak langkah dalam pembangunan kepemudaan. Saya kira KNP ini adalah mitra kritis pemerintah. Hadirnya KNP itu memberikan satu poin tertentu untuk anak-anak muda dan pemerintah. Saya kira makin banyak KNP di Kolaka ini, ya mudah-mudahan ide dan gagasan ke pemerintah itu makin banyak. Karena hari ini kan diskusinya itu lagi viral, lagi tren di warung-warung kopi, apa peran pemuda seperti itu kan? Di mana-mana kita pergi, apalagi ini kita memasuki era bonus demografi ini, kayaknya tiap hari dan tiap saat kita mendengar apa peran pemuda. Yang saya berharap bahwa dengan terjadinya dualisme ini mesti kita maknai secara bijak. Persatuan dan kesatuan tetap kita jaga, silaturahmi tetap kita jaga. Intinya bahwa kita semua mau memberikan yang terbaik untuk Kolaka, seperti itu. Nah, intinya anak muda Kolaka bolehlah dimanapun, di ruang-ruang warkop, di tempat-tempat ngopi manapun, silakan berdiskusi. Kalau menurut saya, karena dengan adanya diskusi ini bisa menghadirkan suatu karya, tapi intinya diskusinya yang berbobot. Karena kan ada 3 hal diskusi itu. Yang pertama, kalau kita mendiskusikan hanya orang saja kita bahas, alias gibah, itu yang paling rendah kelasnya. Nah, kalau kita hanya membahas, diskusinya hanya membahas peristiwa, berarti itu kelas sedang. Nah, yang keren anak muda Kolaka yang harus dilakukan adalah berdiskusi yang kelasnya ide dan gagasan. Itu yang paling penting. Dan ini kayaknya sudah kelihatan, karena kenapa? Kalau tidak ada ide dan gagasan, bangunan pemuda, gedung pemuda itu tidak akan lahir. Dan ini merupakan saya sendiri yang orang luar yang maksudnya tidak terlalu aktif di teman-teman di keorganisasian. Tapi kacamata dari luar menilai bahwa KNPI Kolaka itu saya anggap, saya beri apresiasi yang sangat luar biasa, karena sudah
Entah kasih. uangnya dari manapun itu kami tidak mau tahu. Intinya ada karya yang sudah dibikin, ada Iya. karya yang sudah dibuat. Buktinya gedung ini sudah terbangun dengan megah Iya. dan mudah-mudahan kedepannya karena gedungnya sudah ada, mudah-mudahan inilah menjadi tempat Iya. anak-anak muda berkolaborasi di situ. Ada semua mie di situ, ada mie seninya, ada mie bidang-bidang yang lainnya. Akhirnya bisa melahirkan pemuda yang punya karakter kuat seperti dengan kokohnya gedung yang Iya, sebenarnya Gedung Pemuda ini, objek ini adalah ini kan yang sebenarnya apa ya, muncul pro kontra kan, Iya. di tengah-tengah pemuda maupun masyarakat. Iya. Sebenarnya kami secara pribadi juga tidak pernah merasa yang paling berjasa Iya. terhadap pembangunan Gedung Pemuda ini, Iya. bahwa yang Gedung Pemuda ini lahir berdasarkan seluruh ide dan gagasan anak-anak muda Betul, Kolaka ya. betul. Ya, kami ini hanya jembatan, hanya jalan kemudian yang berupaya untuk mencari ruang, mencari jalan sehingga Gedung Pemuda ini bisa berdiri. Betul. Tetapi pada prinsipnya bahwa Gedung Pemuda ini pada saat direncanakan, saya berapa kali ngomong ke teman-teman bahwa nawaitunya kita membangun Gedung Pemuda ini adalah memudahkan akses seluruh anak muda. Betul. Selama ini anak-anak muda Kolaka kalau mau buat kegiatan, baik itu kaderisasi, Betul. baik itu rapat-rapat yang terbatas sekretariatnya, kan harus pinjam ke pemerintah daerah. Betul. Dan artinya adik-adik dan teman-teman yang mau ngurus ini perizinan kan biasanya lama, biasanya 3-4 hari. Betul. Dengan hadirnya Gedung Pemuda ini bisa menjadi satu solusi, bisa menjadi satu tempat. Jadi saya kira tidak ada orang yang paling berhak mengklaim Gedung Pemuda itu selain anak muda Kolaka sendiri. Jadi itu adalah gedung kebanggaan anak muda Kolaka dan seluruh anak muda Kolaka harus punya rasa memiliki gedung itu. Seperti itu Om Jack. Jadi kita berharap dilihat nanti mudah-mudahan podcast Om Jack nanti ini bisa pindah Iya. di Gedung Pemuda seperti Amin. itu ya kan. Itu yang kita harap. Itu yang kita harap. Karena kenapa? Dengan ide dan gagasan ketika hanya didengar di kelompok tertentu Iya, saja, iya. maka kurang yang akan menangkap, Iya, kurang yang betul. akan mengeksekusi. Tapi kalau ide dan gagasan kita lempar ke udara Iya. lewat media-media seperti ini, Iya. jangan sampai ada yang orang luar negeri atau apa yang nonton Iya. itu, nonton ide dan gagasan itu bisa menangkap dan itu bisa jadi peluang besar untuk kemajuan Kolaka. Ini yang kita harap. Dan itu alhamdulillah kalau memang konten-konten seperti ini, kerja-kerja seperti ini bisa diizinkan gabung untuk Iya. meramaikan teman-teman anak muda Kolaka baik dalam bidang manapun. Terima kasih Iya. sudah dikasih kesempatan. Yang terakhir mungkin Om, kasih dong motivasinya buat anak muda Kolaka biar lebih semangat. Ya. Sebenarnya yang paling mengesalkan dalam hidup adalah melihat diri tumbuh menua sementara masa muda tidak bisa diulang. Asik ya, ulang. Ya. Yang mengesalkan dalam hidup itu adalah melihat diri menua dan masa muda tidak bisa diulang. Melihat diri menua dan masa muda tidak bisa. Ya, itulah yang mengesalkan dalam hidup. Menurut saya anak muda itu harus tumbuh dengan dua rasa. Ya, dua rasa. Ya, satu rasa untuk merasakan ketidakadilan. Anak muda harus punya rasa ketidakadilan di dalam hatinya, Iya, sehingga muncul rasa kritisisme. Sehingga apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat masuk ke relung hatinya dan bisa berbicara atas nama orang banyak. Seperti Iya, itu. iya. Satu rasa yang lain digunakan untuk rasa cinta, seperti itu. Jadi itulah kalau menurut saya fitrah anak muda. Anak muda Kolaka selama ini menurut saya sudah luar biasa. Kreatifnya anak muda Kolaka itu kita tidak dikalah dengan daerah-daerah lain. Betul. Ya, semua mengisi pada ruang-ruang tertentu dan saya kira sisa kolaborasi antara sesama anak muda dan saling mendukung satu sama lain. Kolaborasi. Iya, memang yang selama ini yang terjadi di kita adalah saling saing bersaing, kemudian antara kelompok organisasi satu dengan organisasi lain. Iya. Kalau dia benderanya kuning, tidak mungkin duduk di bendera hitam seperti itu. Nah inilah kemudian yang mesti kita lunturkan, duduk bersama, menghadirkan ide dan gagasan terkait dengan bagaimana Kolaka. Dan yang paling penting Om Jack, yang mungkin saya perlu sampaikan, Iya. bahwa kalau terkait bicara dengan anak muda, saya kira saya bicaranya di 3 prinsip, 3 hal dasar yang hari ini terjadi di anak muda. Iya. Yang mesti menjadi perhatian kita semua. Iya.
Tiga dasar ini adalah yang pertama terkait dengan narkoba. Narkoba. Iya. Ini masih menjadi masalah kan di anak-anak muda Kolaka. Kalau kita lihat rutan kelas 2B itu rata-rata tahanan narkoba adalah anak muda. Ini menjadi masih tegas PR kita. Yang kedua terkait dengan korupsi. Korupsi ya. Anak muda mesti tetap diedukasi terkait dengan bahaya laten korupsi. Kita akan memasuki bonus demografi. Wajah Indonesia 20 tahun ke depan adalah generasi muda hari ini. Ya, artinya untuk mewujudkan Indonesia emas ke depan perlu dikuatkan generasi hari ini. Dan salah satu masalah yang masih merenggut kita sekarang adalah terkait dengan korupsi. Artinya kalau saya edukasi korupsi yang paling tepat itu ada di anak muda. Harus diberikan edukasi itu supaya punya kesadaran tersendiri bahwa pentingnya kita melawan korupsi itu. Yang ketiga terkait ideologi. Iya. Saat ini kita harus mengakui bahwa lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme kita karena banyaknya ideologi-ideologi transnasional yang terus masuk dan merongrong keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan sudah ada kelompok yang menganggap negara ini gagal, gitu. Ya kan, Pancasila itu gagal, gitu. Sehingga ke depan saya melihat ada potensi-potensi konflik antar kelompok, gitu, ya. Baik itu agama, baik itu suku, ini akan terjadi. Kita akan selalu diperhadapkan anak muda ini dengan situasi politik yang tidak stabil kan, saling serang menyerang, kemudian. Nah ini kemudian yang berbahaya bagi anak muda. Jadi kalau saya kembali kepada substansinya bahwa yang perlu sekarang tiga hal itu mesti kita kuatkan adalah kesadaran akan pentingnya narkoba, jauhi narkoba. Ya, kemudian tetap kita konsisten melawan korupsi. Iya. Yang ketiga adalah penguatan ideologi anak-anak. Kuatkan ideologi. Ya, untuk itu mewujudkan itu perlunya literasi yang kuat, diskusi, kemudian podcast seperti ini, kemudian seminar-seminar, dialog dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa meningkatkan kecakapan dan kualitas anak-anak muda Kolaka. Seperti itu. Keren. Thank you Om Safron. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita. Ya. Jadi satu kalimat yang saya mau sampaikan ke teman-teman anak muda menutup podcast kita hari ini adalah bukan saatnya kita kompetisi, saatnya kita Saatnya kita berkolaborasi. Baik Om Safron, terima kasih. Thank you. Salam untuk keluarga. Siap. Baik warga Kampung Anggrek, demikian diskusi saya bersama dengan Om Safron. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.